Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza fahimta dzalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah wa arada an yakuna at-tahakum ila ghairillahi wa rasulihi waradat fihi ayatun binafyil imani anhu wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi." Ya, apabila kita telah memahami hal yang demikian, maka ilmuilah bahwasanya siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan dia ingin untuk menjadikan hukum tersebut kepada selain Allah dan Rasul-Nya, maka telah datang ayat-ayat yang menolak keimanan dalam perbuatan tersebut. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekufuran, kezaliman dan kefasikan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dibagi beberapa bagian. Ada yang dia kufur, ada yang dia dikatakan zalim, ada yang dia dikatakan fasik. Jadi tidak semerta-merta langsung dikatakan kafir, tidak. Maka dirinci. Fa'ammal qismul awal, maka bagian yang pertama, famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang beriman terhadap apa yang turunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru. Dan apa saja mereka mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa saja yang diturunkan sebelummu. Mereka ingin untuk berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ayo ke sini kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada Rasul, maka kamu akan melihat orang-orang munafik, mereka benar-benar menghalang-halangimu darinya dengan benar-benar penghalangan. Fakaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana ketika mereka ditimpa suatu musibah, bima qaddamat aydihim, lantaran apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kemudian mereka mendatangimu dan mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka dan nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka tentang diri mereka suatu perkataan yang mengena, yang menyentuh. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau sekiranya mereka ketika berbuat kezaliman, menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka mendatangimu, kemudian meminta ampun kepada Allah, dan Rasul pun meminta ampun untuk mereka,
maka niscaya mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka mengambil hukum, menjadikan kamu sebagai penentu hukum terhadap apa yang terjadi perselisihan antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka enggak mendapati kekecewaan atau penolakan dari diri mereka dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka benar-benar berserah diri. Quran surat An-Nisa ayat ke-65 sampai 60. Ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga pada ayat ini fawasafallahu taala haula'il mudda'ina lil imani wa hum munafiquna bisifat. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang mengaku beriman tadi bahwasanya mereka ini orang-orang yang munafik dengan beberapa sifat. Yang pertama, al-ula annahum yuriduna ay yakuna at-tahakuma ila at-taghut. Yang pertama, mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kepada taghut ini mereka mau berhukum kepada seluruh hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Lianna ma khalafa hukmallahi wa rasulahu fahuwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmi man lahul hukmu. Karena apa yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan tughyan, ya, melampaui batas dan menentang dari hukum siapa yang telah menentukan hukum tersebut, dan telah menentang siapa yang kepadanya lah segala perkara itu dikembalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-25, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perkara, maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi meskipun mereka mengaku beriman, Allah sifati mereka dengan kemunafikan. Dari satu sisi yang tadi. Ats-tsaniyah, sisi yang kedua, annahum idza du'u ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli saddu wa a'radu. Mereka terkategori munafik karena mereka ketika diajak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada Rasul, mereka benar-benar menghalang-halangi dan berpaling. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim wa minha an ya'thuru ala sani'ihim ja'u yahlifuna annahum ma aradu illa al-ihsana wat tawfiqa kahali man yarfudul yawma ahkamil islami wa yahkumu bil qawaninil mukhalafati laha za'man minhu anna dhalika huwa al-ihsan al-muwafiq li ahwalil isr. Masyaallah. Jadi sisi yang ketiga, bahwasanya mereka ketika mereka ditimpa suatu musibah lantaran akibat ulah tangan mereka sendiri, akibat aturan yang mereka buat, sehingga mereka mendapatkan kesulitan, musibah dari aturan tersebut. Mereka datang bersumpah bahwasanya mereka tidaklah menginginkan dari aturan yang mereka buat kecuali kebaikan dan taufik. Seperti keadaan orang yang hari ini, saat ini menolak hukum-hukum Islam, menolak syariat Islam. Kok orang membunuh dibunuh? Gak benar, melanggar hak asasi manusia. Orang mencuri kok dipotong tangan, zalim misalnya kayak itu. Dia menolak hukum Islam. Wa yahkumu bil qawaninil mukhalafati laha, dan mereka berhukum dengan hukum-hukum undang-undang yang menyelisihinya. Za'man minhu anna dzalika huwal ihsan, dengan argumentasi, dengan anggapan bahwasanya yang demikian adalah kebaikan, al-muwafiq li ahwal asr, yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Ini keutamanya.
Makanya dia dikata, ini anggapan mereka. Makanya mereka dikatakan di situ munafik, ya. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم. Pada ayat tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingati mereka-mereka yang mengaku beriman, yang mereka itu tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di ayat itu, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka menyifati Allah, kami enggak menginginkan kebaikan, tapi Allah tahu. Allah sifati, wallahu ya'lamu ma fi qulubihim. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati mereka. Wa ma yakununahu min umurin tukhalifu ma yaqulun. Dan Allah mengetahui keadaan mereka, urusan mereka yang menyelisihi apa yang mereka bicarakan. Wa amara nabiyahu an yu'azzim an ya'idhahum wa yaqulu lahum fi anfusihim qawlan baligha. Lalu ayat itu menegaskan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberi nasihat kepada mereka, ya, dan mengatakan kepada mereka perkataan yang mengena. Summa bayyana anna al-hikmata min irsalir rasuli an yakuna huwal muta' al-matbu' la ghairuhu minan nas. Kemudian Allah jelaskan di ayat tersebut bahwasanya hikmah dari diutusnya Rasul adalah agar dia itu ditaati, diikuti, bukan yang lainnya dari kalangan manusia. Wa mahma qawiyat afkaruhum wattasa'at madarikuhum. Walaupun orang-orang selain Rasul itu kuat pemikirannya dan luas ilmunya, pengetahuannya. Jadi ketika misalnya ada orang yang cerdas, profesor sekalipun, misalnya membuat suatu aturan dengan pemikiran begitu matangnya, tapi pemikiran tersebut menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, aturan tersebut, dan dia anggap itu baik, tetap dikatakan demikian Allah suruh nasihati mereka. Nyuruh Nabi menasihati mereka. Ya, karena kenapa hikmah diutusnya Rasul adalah untuk diikuti, ya, bukan untuk ikuti yang lainnya, dia yang harus diikuti. Makanya walaupun ahli filsafat sudah sekuat itu pemikirannya, tetap bukan dia standarisasi yang harus kita ikuti. Tapi yang harus diikuti adalah para Rasul. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.